Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh power terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doa kalian itu Gusti Allah juga curahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menepati janjiku seperti yang telah aku janjikan untuk saudara kafirku ya. Tetapi aku lupa, kemarin sudah aku screenshot ya, itulah arsip Parisku itu lemah banget gitu ya. Kadang-kadang makanya aku selalu ngomong, kalau aku lupa tolong diingatkan. Kadang-kadang sudah tak catat, itu dicariin kemana lagi itu. Nah biasanya nyarinya 1 jam tuh kadang-kadang bisa nggak ketemu juga. Kalau udah gitu udah ya, tinggal aja, capek nyariin, hilang waktu. Seperti ini juga hilang waktu. Padahal bukan hanya dicatat, sudah tak screenshot pertanyaan dari teman kita ya, kafir Kristen, yang seharusnya kemarin aku tunaikan karena sudah tertunda 1 hari, aku berjanji. Namun karena kita tidak mau out of date ya, peringatan dari Kanjeng Nabi ya, yang biasanya dipahami begitu ya, yang kemarin sudah kita kaji, sebetulnya yang diperingati itu Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullahnya gitu ya. Aku cari nggak ketemu, tapi sudah aku screenshot, aku ingat dia ada di handphone yang mana, nggak ketemu. Daripada hilang waktu ya, dan waktu kita terbatas ini, nah itu nanti juga mau berangkat sekolah. Gini aja dah. Intinya itu kan kamu tanya apakah, kan gini, awalnya kamu berdialog dengan kawanmu yang Kristen tapi dia Kristen Tauhid. Sedangkan kamu kan Kristen Tritunggal kan begitu. Ya, kurang lebihnya begitu, aku masih ingat. Dan inti yang mau kamu tanyakan sebetulnya, apakah Kristen Tauhid itu juga Islam, kan begitu ya. Karena tak cari-cari screenshotnya di mana nggak ketemu, mohon maaf. Oke, itu aja ya, kita bikin tajuk ya. Apakah Kristen Tauhid itu Islam gitu ya. Apakah ya
Kristen Tauhid itu biasanya disebut Unitarian ya. Juga Islam. Nih ya, gini ya, nggak apa-apa ya. Aku nggak ingat pasnya karena screenshotnya tadi nggak ada, nanti habis waktu. Cuman substansinya aku masih ingat. Ya, begini sebetulnya yang kamu tanyakan tuh, apakah Kristen Tauhid itu juga Islam gitu ya, kasih tanda tanya lah di sini. Ya. Oke. Sebelum aku jawab, aku kasih guiding dulu. Nanti tolong kamu cari videoku, nanti bisa minta bantu Rini itu. Bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi itu Islam. Nanti kamu, aku juga lupa judulnya apa begitu ya, tapi intinya begitu. Judul pastinya gimana gitu kan. Kan kalau kita nyari di YouTube itu harus pas judulnya baru bisa ketemu ya. Itu jagoannya Rini lah. Urusannya Rini itu nanti. Ya. Supaya kamu tahu bagaimana peta Abrahamic Faith ini, ya. Itu nanti sebagai bekalmu, meskipun nanti aku akan jelaskan cuman ya sekilas, detailnya di sana. Dan ini juga bukan untuk saudara kita yang kafir ya, untuk yang Islam juga yang masih junior ya, silahkan dilihat ya. Oke, sebelum ke sana aku mau bacakan komen yang masuk dari kalian dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dari kemarin Maulud Nabi Muhammad 28 September 2023. Sebetulnya banyak hal yang mau aku ungkap, tapi karena keterbatasan waktu juga, dan itu pun menghabiskan waktu 1 jam tentang Maulid yang disebut Maulid. Dari penggunaan bahasa saja kacau ya. Itu seharusnya Maulud bukan Maulid. Ya banyak. Itu baru dari bahasa, belum dari nanti konsekuensi logisnya itu nanti ke sholawat. Karena kita harus memahami surat 3144 ya. Surat 3144. Bentar. Surat 3144. Nah, Kanjeng Nabi kan sudah wafat. Ya. Surat 3. Jadi bikin nangis gue. Kanjeng Nabi kan sudah wafat. Terus kitanya ini gimana? Kanjeng Nabi telah memberikan contoh untuk kita, Madinah Al-Munawwarah. Lalu itu siapa yang mau meneruskan? Kapan Islam ini mau kiamat? Kalau generasi mudanya aja seperti ini. Sholawat apa yang bisa kalian berikan terhadap Islam itu loh. Jadi peringatan itu bukan seperti peringatan, perayaan, ngundang kiai itu. Oke lah, gue nggak ada masalah. Dan sekali lagi gue ingatkan, itu bukan bid'ah loh ya. Jangan goblok. Karena itu bukan ibadah itu. Itu nanti masuk dalam domain budaya. Harus dipisahkan. Ini karena goblok semua dan belum bid'ah. Bid'ah apa gue? Tutup bid'ah gue. Bid'ah itu ketika kita membicarakan dalam konteks ibadah. Kalau budaya nggak ada bid'ah. Sing karep yo lakoni, sing ora karep yo ora usah komentar gitu loh. Dari sudut itu aja semua ini nggak paham. Ya. Seperti tadi kami guyonan subuh tadi. Kemarin malam baru diperingati maulidnya. Kan begitu orang maulid. Seharusnya maulud bukan maulid.
Ya, mauludnya itu tadi malam baru diperingati. Ya, lah subuh tadi itu dilanggar itu cuman kalau nggak salah ada sekitar 7 orang. Lah ngapain diperingati kalau sunahnya nggak dilakukan gitu loh? Berarti kan ada yang rusak dalam membina umat ini. Kalau sekedar diraya-rayakan saja tapi sunahnya nggak diikuti. Ya sunahnya diikutilah, tolong dijelaskan bagaimana caranya. Ya Nabi itu sholat, ya kamu sholat. Masa dilanggar isinya cuma 7 orang. Yang lain kemana? Terlepas dari itu ya, di surat 3144, ini sebetulnya harus kajiannya tersendiri. Cuman keterbatasan waktu dan kemarin juga aku ada yang beberapa yang lupa. Dan kita ini sudah kita bahas tapi sisi lain ya, seperti aku bilang, dalam satu ayat itu biasanya ada beberapa informasi yang kita perlukan dan biasanya kita menukik pada yang kita perlukan. Seperti ini, surat 3144 itu kan sudah pernah aku bahas, tapi pada waktu itu yang kita stressing point kan adalah tentang kholat. Ya, tentang kholat berlalu, dan itu untuk membangun sebuah argumentasi bahwa semua kanjeng Nabi itu sudah wafat. Maksudnya ayat ini begitu. Ya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya ya telah berlalu rasul-rasul itu. Apakah jika dia wafat, maksudnya kanjeng Nabi, atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lengkapnya begitu. Pada waktu itu kita membahas kholat karena kepentingan kita di situ. Padahal di ayat ini ada informasi lain juga yang tidak kalah pentingnya. Ya, kholat itu berlalu. Jadinya rasul-rasul itu kan pakai rasul, jamak dia. Rasul, aku sayang aku nggak bisa nulis Arabian. Rasul, double U. Ini jamak. Artinya rasul-rasul itu sudah berlalu. Jadi jangan aneh kalau kanjeng Nabi Muhammad berlalu. Konteks ini karena ada berita hoak kanjeng Nabi diberitakan dalam peperangan tewas. Gitu loh. Kalau bahasa gue nih, Allah ngomong, lah terus kalau Muhammad tewas lu mau apa? Lu mau mundur ke belakang? Bukankah nabi-nabi yang lalu juga tewas? Ya maksudnya wafat gitu loh. Kalau tewas itu kan meninggal di pertempuran. Maksudnya begitu. Kita waktu itu stressing point-nya adalah kholat. Maka dari itu kalau ada otak masih mengakui ada kehidupan di awang-awang sana, sosok Nabi yang disebut kanjeng Nabi Isa, ya, terus nanti mau turun lagi, mbok ya baca Al-Quran itu yang genah gitu. Ada ayat lagi mengatakan bahwa aku tidak akan menciptakan hidup abadi. Tidak ada yang abadi. Semua kita ini sunatullah. Proses itu dilalui. Ya lahir, ya hidup, ya meninggal. Nggak ada sampai di awang. Ngapain di awang-awang sana nongkrong? Goblok kok nggak hilang-hilang. Ya. Terus aku mau stressing point kan. Begini loh. Ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nabi kita sudah wafat. Dia meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Terus bagaimana kita? Bagaimana kita mewujudkan Madinah Al-Munawwarah itu gimana? Gitu loh. Bukan hanya sekedar gue kagak larang loh. Keluarga gue semua selamatan, semua mauludan.
Tapi kenapa harus main dibungkus tapi tidak bermain diisi gitu loh? Nggak tahu ya harus ngomong apa. Itu nanti hubungannya dengan sholawat. Kalau pemahaman sholawatnya saja sudah salah, bagaimana mau mengaplikasikan? Sholawat itu bukan sekedar mantra yang diucapkan kalau 1000 kali nanti begini, 2000 kali begini, sampai cangkemnya memble. Bukan begitu. Sholawat itu tindakan, dukungan. Apa ya? Makanya ya, aku kadang-kadang nanti gimana, takut disalah pahami juga. Kamu bicara dengan kesendirianmu lah. Jadi lagunya Ebit itu benar. Saksikan bahwa sepi itu lebih berarti dari keriuhan. Di saat kesendirianmu kamu coba bertanya. Sholawat apa yang telah kamu berikan kepada Islam ini sebagai bentuk kelanjutan dari perjuangan Kanjeng Nabi menegakkan Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabinya sudah wafat. Kan estafet itu kembali ke kita. Lah kalau kamu bersolawat aja enggak kok. Tapi gitu mau surga loh ya. Tapi walaupun gitu kalian mau surga loh ya. Coba tanya, apa yang kamu berikan untuk Islam? Makanya kan terjemahan yang kita pakai, yang aku ajarkan kepada kalian, ya Allah dan malaikatnya mendukung Nabi. Wahai umat-umat Islam kita ini semua pengikutnya, dukunglah nabimu dan berislamlah kamu seislam-islamnya totalitas. Begitu loh. Sholawat itu begitu, mendukung. Dengan apa? Dengan jiwamu, dengan kekayaanmu, dengan pengetahuanmu, dengan apa yang kamu miliki yang bisa kamu persembahkan sebagai bentuk dukungan. Gitu. Cuman ya goblok apa ya, Tuhan nggak ngerti. Sebentar. Makanya bagiku hal-hal yang lahiriah itu sudahlah. Nek, bosan melihatnya. Aktualnya sajalah gitu. Maka kita, khususnya aku mengajak kalian, sudah jangan berpikir tentang lahiriah. Tapi kalau ada orang yang masih menilai dari lahiriah atau suka untuk hal-hal yang lahiriah, ya tolong itu diimbangi dengan kelakuan gitu. Kalau tampilannya itu sudah Islam, ya kamu harus konsekuensinya hidup dalam aturan Islam. Jangan kamu supaya diakui kiai, ulama, tetek bengek, ustadz, tapi kelakuanmu bejat, karuan. Ya. Oke, aku bacakan dari Muksinin, ya, Tuban. Siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Muksinin yang ada di Tuban. Kang Arif, putrinya sehat, ge? Kang Arif Muksinin. Tolong jangan lupa istrinya dibina ya. Diajak ngaji, ya kamu ngerti lah apa yang harus kamu jelaskan. Karena dia beristrikan mu'alaf ya. Selanjutnya soalnya kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra buat semuanya yang ada di Palu ya. Matur nuwun atas 3 merah hatinya untuk Gispati ya. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung bersama keluarga tercinta. Ya, kembali sekali lagi salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Gus Hermana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, semoga sehat semuanya.
Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ini jatuh pada hari Kamis. Oh iya, berarti sekarang Jumat ya. Hampir lupa gue. Tolong nanti ya penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu, melaksanakan perintah Gusti Allah Agung lewat Kanjeng Nabi Muhammad, sholat Jum'ah ya berjamaah. Dan jangan lupa duhur juga dilakukan karena itu perintah Allah juga lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Duhurnya juga dilaksanakan ya. Ini khusus untuk yang sudah paham. Kalau yang belum paham, lakukan sebatas yang kamu pahami dan teruslah mengkaji ya. Oke, hampir kelupaan gue kalau hari ini Jumat ya. Oke, karena kemarin kan Kamis ya. Hari ini maksudnya kemarin jatuh pada Kamis 28 September 2023 Masehi. Secara budaya that is good ya. Jadi budaya, Maulid itu budaya ya. Budaya itu nggak bisa dihukumi bid'ah goblok ya. Budaya kok dihukumi bid'ah. Itu yang ngajinya sudah ke Arab sana, ke Madinah, ke Mekah sedikit bid'ah. Dilihat konteksnya itu ibadah atau budaya. Bagaimana budaya mau dihukumi bid'ah? Kalau nggak suka ya sudah nggak usah melakukan, tapi nggak usah ngomong yang aneh-aneh sama yang melakukan. Yang melakukan sudah lakukan, nggak usah ngomong aneh-aneh sama yang nggak melakukan. Engko urung tukaran wae. Secara budaya memperingati hari kelahiran Muhammad bin Abdullah dilakukan setahun sekali. Tetapi kalau memperingati Muhammad Rasulullah itu harus setiap waktu, artinya kita harus bersolawat. Mendukung kan itu. Sebatas kemampuan kita yang kita punya, dan kebanyakan di negeri kita itu dalam tanda kutip ya lebih banyak yang memperingati Muhammad bin Abdullah daripada mengingat Muhammad Rasulullah. Subhanallah, penjelasan yang singkat, padat, tepat. Terima kasih untuk Kang Mas Agus Herman. Nggak tahu lu dari mana, lu mantep kali lu punya komentar ya. Jadi begitu, kita ini mau memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Kan gue sudah jelasin kemarin. Kalau sekedar Muhammad bin Abdullah, maka dia itu tidak lebih dari orang-orang Arab lainnya. Podo wae, sama dengan Rasid, sama dengan Usama, sama nggak ada bedanya. Kalau dia hanya sebatas Muhammad bin Abdullah. Tapi setelah studi di Gua Hira, ya, diajari oleh Gusti Allah Agung via malaikat Jibril, akhirnya 6.236 ayat diselesaikan. Awalnya yang belajar kepada Jibril, akhirnya mengajar kita semua. Di saat itulah beliau mempunyai gelar Rasulullah. Karena gelar itulah kita memberikan ketundukan, kepatuhan kita kepada beliau, penghormatan kita kepada beliau tanpa reserve. Sami'na wa atona. Ini kalau kajiannya model manja-manja, otaknya nggak kebuka ini. Ini harus model tegas-tegasan aja. Yang suka ngaji sini, yang nggak suka keluar, nggak usah di sini. Nggak ada gue model ngalem-ngalem, merajuk lu sana, nggak usah di sini. Kalau mau ngaji bener, mau ngerti sini. Tapi kalau yang mau videonya keluar dari sini, jangan di sini. Jadi supaya aku ini akan membina, jangan menjadi, catat, jangan menjadi Islam kebenaran, tapi jadilah Islam bener. Beda, Islam kebenaran sama Islam bener itu beda. Kalau sholawat aja lu nggak paham,
Jadi intinya setelah Kanjeng Nabi wafat itu apa yang kita lakukan meneruskan perjuangan beliau. Karena semua nabi-nabi itu ya wafat. Bukan hanya sekedar diperingati aja gitu. Kapan Islam ini bangkit, kita mewujudkan kembali Madinah Al-Munawwaroh itu kapan? Kiamatnya itu kapan kita? Itu kan lewat pendidikan, lewat persiapan generasi-generasi Islam kita. Lah kalau saya generasi Islamnya kayak dapurmu goblok kabeh, bagaimana mau bangkit? Bagaimana mau kiamat? Itu yang dimaksudkan oleh Agus Hermana. Kebanyakan yang kita peringatinya itu Muhammad bin Abdullahnya justru, bukan Muhammad Rasulullahnya. Gitu loh. Ya. Terima kasih komentar yang sangat istimewa ya, excellent sekali. Nggak tahu kamu dari mana Gus? Ini rumahmu nggak kamu kasih tahu? Kemudian dari Alip ya, yang punya Depok ya, terima kasih. Level up, wake up, Maulud ya, jangan Maulid. Maulud Nabi Muhammad 1445 September 2023 ya. Oke, terima kasih, matur thank you. Kemudian Irfan Al-Akbar, Maulid Nabi adalah sebuah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh kono goblok Van. Nggak ada bid'ah itu. Ini budaya. Bid'ah itu ketika kita membicarakan konteks ibadah. Ini budaya. Sing gelem yang ngelakoni, sing ora gelem ora usah. Itu loh. Jadi kamu jangan terpengaruh mereka-mereka yang baru keluar pendidikan dari sana itu. Yang sedikit bid'ah. Nggak tahu duduk permasalahannya. Bid'ah itu istilahan yang kita gunakan, itu masuknya nanti ke hukum fikih. Untuk menentukan hal-hal yang domainnya ibadah. Maulid itu, ya, maulud itu maksud gue, itu budaya gitu loh. Kan kemarin sudah gue jelaskan, dari 3 sumber yang ada ini, silahkan mau cari yang mana. Apa yang Fatimiyah, apa yang Ahli Sunnah, apa yang Salahuddin Al-Ayyubi, itu prosesnya lahir dari proses budaya. Bukan ibadah lah kok dihukumi bid'ah, bid'u, goblok kabeh. Nggak ada itu. Ya. Beben, mengenang sosok agung mulia yang aku cintai melebihi segala yang ada padaku setelah cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfonso de la Martine. Oke, terima kasih atas komentarnya ya. Kita lanjutkan Kang Usman Kam ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin mengikuti kajiannya Tuan Guru. Alhamdulillah aku sehat dan itu pula harapan kami, semoga guru dan keluarga selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usman Saragi, Dubai, Uni Arab Emirat. Gus, Dubai punya mata uang dirham. 1 dirham 4.000 rupiah. Coba. 1 dirham 4.000 rupiah. Alangkah kasihannya kita orang Indonesia. Kalau gue konvers ke nyawa, jadi 1 nyawa orang Dubai itu setara dengan 4.000 nyawa orang Indonesia. Bayangkan. Bumi langit. Bagaimana ekonomi kita bisa ambruk seperti ini? Bumi langit. 1 nyawa orang Dubai itu sama dengan 4.000 nyawa kita. Maka kita cari pemimpin itu perlu yang excellent gitu loh. Masalahnya sekarang kita sudah dibonsai oleh politik itu. Kita kan tidak bisa memilih yang sesuai kita inginkan. Kita hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh partai-partai itu. Untuk sementara ini kan 3 pilihannya. Jadi seolah-olah negeri ini miliknya yang punya partai, miliknya ketua partai. Kita itu perlu pemimpin yang excellent. Bagaimana kalau 1 nyawa orang Dubai setara dengan 1 nyawa orang Indonesia gitu loh. Ini enggak. 1 nyawa orang Dubai setara dengan 4.000 nyawa orang Indonesia. Coba. Laisa lagi Usman Kam sudah pernah lihat kajianku tentang dirham ya. Ketika itu kan ada saudara kafir kita tanya, Al-Quran itu berarti salah. Dia bilang begitu. Karena dirham itu bukan dari Islam loh ya.
Dinar juga bukan dari Islam loh ya, jangan lupa. Itu sudah ada sejak dahulu kala. Nah, nanti di surat Yusuf itu kan pembayarannya dengan dirham. Ketika Yusuf dijual itu loh, dimasuk sumur itu loh. Nah, itu ada saudara kafir kita yang tanya, loh kan dirham tahun berapa jadi mata uang? Gitu. Dia nggak tahu bahwa dirham itu sebelum jadi mata uang dia menjadi alat tukar. Gitu loh. Beda mata uang dan alat tukar itu beda. Penjelasannya di sana lah ya. Jadi nanti kalau ada teman Kristenmu yang tanya, kamu bisa jawab. Nggak ada. Kesalahan satu pun dalam Al-Quran itu nggak ada. Cuman kadang-kadang karena kita tidak paham, menyalahkan Al-Quran. Itu yang ruwet. Dia yang nggak tahu yang disalahkan Al-Quran. Jadi menginformasikan dirham pada surat Yusuf itu posisi dia sebagai alat tukar. Beda alat tukar dan mata uang beda. Yang ditanyakan si kafir ini mata uang, ya jelas saja pada saat itu belum jadi mata uang gitu loh ya. Oke. Kemudian user Jatiroto hadir Gus. Oke, terima kasih user. Assalamualaikum Gus, Tanjung Priok hadir nyimak. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra. Maulid artinya waktu kelahiran. Maulud artinya orang yang lahir. Maulid itu ini nggak bicara waktu. Maulid itu yang dilahirkan, gitu loh. Kalau maulud itu lahir, orangnya yang lahir. Makanya kalau maulid itu berarti yang diperingati itu yang dilahirkan. Yang dilahirkan Kanjeng Nabi untuk kita apa ya? Islam. Tapi kalau maulud kelahiran Muhammad bin Abdullah itu. Tapi ya lihat nanti pedoman, makanya ribet. Pedoman peringatannya itu kan kemarin sudah kejadian. Di tanggal yang mana? Kalau tanggal yang 571 Masehi itu berarti Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau yang 40 tahun kemudiannya itu Muhammad Rasulullah gitu. Ya. Hukum maulid dan maulud tidak ada. Maksud saya tidak ada hukum yang berlaku dengan kelahiran atau hati-hati jangan terjebak. Yang baru ada hukum adalah apabila yang dilakukan dalam hal kelahiran itu sebab konsekuensi menolak maulid dan maulud Nabi itu terlalu dini dan fatal. Yang menjadi masalah adalah ritualnya bukan judulnya. Ritual opo? Yang nggak ada ritualnya. Ya selamatan. Ya kita dengar cerita Kanjeng Nabi perjuangannya gimana untuk menjadi prototipe kita. Yang paling gampang Kanjeng Nabi sholat ya kita sholat. Gitu aja wis. Kanjeng Nabi saling kasih sayang sesamanya ya kita kasih sayang. Kanjeng Nabi menegakkan Madinah Al-Munawwaroh, kita menegakkan apa? Nggak ada ritualnya di dalam, ada ritual opo, nggak ono. Ya namanya orang kumpul nggak makan ya lapar toh. Ya mesti makan-makan lah. Kenapa rupanya kalau makan-makan salah gitu? Sama aja kalau ada tamu masa nggak ada jamuan? Jadi seperti tadi aku jelaskan, ya maulud itu konteksnya budaya, bukan ibadah. Ya. Oke, kita lanjutkan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semoga yang ada di Surabaya sehat selalu. Salam Isra untuk semuanya. Rio Anwar Kusuma, Jaksel hadir Gus. Terima kasih untuk Rio yang ada di Jaksel. Kemudian Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang dinyimak Gus. Semoga sehat selalu. Salam Isra untuk saudara semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat ya bersama keluarga tercinta. Untuk ada yang di Deli Serdang semuanya. Salam Isra. Oke. Kemudian Palangkaraya hadir Gus. Oke, terima kasih. Soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Tuan Guruku, sehat selalu. Oke, terima kasih atas 3 hati merahnya. Kemudian Aljus, Kang Mas Aljus selesai sidang pleno langsung nyimak. Oh, mungkin DPR ini ya. Sidang pleno. Oke, terima kasih. Salam Isra untukmu yang ada di Bandung, Kang Aljus. Kita lanjutkan di Taku-Taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Solo
ngalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih atas piro iki 3 merah hatinya. Kang Wahyudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau nanya Gus, apakah ada perintah untuk merayakan Maulud Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Seperti halnya tidak ada perintah untuk merayakan ya di dalam Bible. Mohon pencerahannya Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Wahyudi Junaidi ya. Jadi itu seperti kemarin yang sudah aku jelaskan, itu prosesnya budaya. Jadi kok ditanyakan ada nggak perintahnya, ya nggak ono. Budaya yang selama aku mengeksplor sumber-sumber yang ada, literasi yang ada, bersumber kepada 3 trigger, yaitu yang di Mesir sana Fatimiyah, nanti yang di Irak sana Ahli Sunnah itu ya, nanti ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya sebelum yang 3 itu juga mana yang duluan juga itu debatable. Ya, tapi dari situ kita lihat dulu yang nggak ada karena itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan saat itu. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat tempur pasukan perangnya, dan alhamdulillah akhirnya sukses. Jadi gampangnya iki lo nabimu koyok ngene, kono ojo ngelukru gitu loh. Ini lo nabimu ini gagah pejuang seperti ini, kamu jangan ngelukru. Itu apa bahasa Indonesianya nggak tahu juga gue, itu urusannya Irfan tuh. Apa ngelukru gue gitu. Jadi kalau ditanya ya ada nggak di dalam, ini orang ono di hadis pun nggak ada. Makanya gue bilang jangan digunakan tools bid'ah untuk mendiskusikan maulud, karena itu lahir dari proses budaya gitu ya. Bid'ah itu nanti kita melihat dalam ibadah gitu loh ya. Itu yang bisa aku jelaskan, nanti kalau kurang jelas ya tanya lagi. Jadi ya sudahlah, suka-suka, yang mau melaksanakan ya enggak gitu ya. Cuman kalau yang bagi yang melaksanakan ya jangan selamatannya aja. Jadikan Kanjeng Nabi itu prototipe kehidupan kita. Seperti tadi gue bilang ya, nggak usah menegakkan Madinah Al-Munawwarah, sholat aja. Masa dalam langkar cuma 7 orang? Yang kemarin, yang lainnya kemana? Dalam satu wilayah RT cuma 7 orang. Kemarin rame-rame memperingati nabinya. Kan kacau. Oke, gitu. Kemudian dari Singosari ada Dian Yunda Semarang jenengan Guski. Terima kasih. Orang asing nyimak Guski. Terima kasih. Ada Kang Sahran Gipari menyimak setelah 5 menit tayang. Oke, komen kedua sambil sarapan sekaligus makan siang. Mantap, jago kau ya. Makan siang double sama sarapan. Rini Satriani, Demak Adirogus. Oke, mantap, terima kasih. Yang lahir 57 Masehi adalah Muhammad bin Abdullah. Aku setuju dengan Guse. Memang orang sudah salah kaprah, seharusnya yang kita peringati adalah Muhammad Rasulullah. Mantap. Sopo gue? Rini Satriani itu. Kalau yang kurang jelas tanya sama Rini. Oke, dari Rini kita ke Kang Juanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir izin ikut ngaji Gus. Sangat setuju kali kalau melihat googling atau nonton YouTube harus berpondasi, jangan bermodal cek kosong. Sosmed bagikan angin dari segala penjuru. Kalau akar pondasi tidak kokoh, maka akan dipermainkan dan terombang-ambing oleh sosmed. Salam Isra. Oke, salam Isra juga, dan terima kasih atas 5 hati merahnya. Iya, kita harus ingat apa pesan dari Mahatma Gandhi. Dia berpesan bagus begini. Biarkan, ini bahasa gue ya, artinya gue gubah menurut bahasa gue. Tapi substansinya insya Allah sama. Jadi gini, biarkan, bukalah saja jendela rumah kita. Bukalah saja pintu rumah kita dan biarkan angin dari segala penjuru masuk. Dan pastikan dia tidak akan merusak rumah kita. Karena apa? Rumahnya pondasinya kokoh. Biarkan aja angin itu masuk ke rumahmu lewat pintu, lewat jendela, gak usah ditutup. Tapi kita pastikan bahwa angin itu tidak akan merusak bangunan rumah kita. Maka rumahnya pondasinya harus kokoh. Begitu juga sekarang informasi banyak. Kalau kita googling, kalau kita di YouTube, di Facebook, di WA banyak.
Kita nggak bisa menutup itu sudah menjadi keniscayaan yang ada sekarang. Kita nggak bisa menghalangi teknologi informasi. Ini sudahlah, nggak ada Facebook, nggak ada WA, nggak bisa. Makanya anak-anak kita itu harus dikuati pertama akidah Islamnya, supaya dia kokoh, gitu loh ya. Biarkan informasi akidah lain masuk, biarkan. Tapi kokohkan dulu akidah kita sehingga dia akan tidak merusak bangunan rumah kita yang bernama Islam, gitu. Oke. Kemudian untuk Pak Iwan Tamim, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Iwan yang ada di Tangerang. Kang Didi, apakah yang benar memperingati hari jadinya Muhammad Rasulullah itu artinya 17 Ramadan? Namanya kenapa 17 Ramadan? Gitu, justru balik tanya, 17 Ramadan itu ada apa? Gitu loh ya. Oskis, siap Gus, saya siap menantikan jawaban panjenengan. Selamat memperingati kelahiran sang junjungan keturunan Ismail, yaitu Muhammad yang mulia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan baginya hingga hari akhir kelak. Oke, itu dari Oskis. Kemudian Kang Mas Edi Margo, siapa ini? Apa ini? Tidak ada Tidak ada perbedaan pendapat hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ya silakan saja ya, silakan, gue kagak ada masalah. Ya, mau berpendapat ada juga nggak masalah, mau berpendapat ada juga tidak masalah. Silahkan semuanya. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Gue mau jawab ini. Apakah Kristen Tauhid itu, nggak tahu ini bisa selesai nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk Mas yang tanya. Gue mau gambarkan ini loh ya. Ini Abrahamic faith tuh begini ya. Ini Milata Abraham. Ini Yahudi. Ini Nasrani, ini Islam ya. Ini Milata Abraham ya. Ini Yahudi ya. Ini gue nggak sebut Kristen dulu ya. Nasrani, ini Islam. Awalnya ini di sini. Tentunya di sini ada ya, ada Nuh, ada nabi-nabi sebelum Bapak Abraham ya. Kita ambil starting pointnya di sini. Ya. Bukan berarti saya mengabaikan yang di sini supaya aku enak aja menjelaskan. Ya, makanya disebut Yahudi, Nasrani, Islam itu Abrahamic faith atau anak-anak Abraham. Jadi Milata Abraham itu dilanjutkan oleh Yahudi, Nasrani, Islam. Di sini ini yang baru ini. Ini ada satu nama sosok Bapak Abraham atau Ibrahim. Ini ada satu sosok Musa atau Moses ya, Kanjeng Nabi Musa. Ini Kanjeng Nabi Isa. Kalau nggak mau Isa ya Yesus lah, wis ora apa-apa wis. Yang penting otakmu ngerti. Yesus ngono ya. Kon goblok sih ya. Sudah tahu. Yesus itu juga sebetulnya ya terjemahan, pengaruh Yunani. Tapi ya sudahlah ya. Di sini ada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jaraknya ini. Nih.
Ini nanti tidak berjarak sampai nanti sa'ah, bukan kiamat loh ya. Sa'ah. Hancurnya habitat kehidupan. Setelah sa'ah baru kiamat. Nanti orang ngomongnya kiamat. Dan di sini ini kataman nabi. Ya, buktinya sampai sekarang nggak ada nabi lagi kan? Karena sudah ditutup. Jadi Abrahamic faith atau Gusti Allah Agung itu tidak lagi menurunkan din sebagai pelanjut dari Islam. Karena apa? Nabinya sudah nggak ada. Sampai nanti yaumul sa'ah, hari hancurnya. Nah, dia kafir sih ya. Jadi aku pakai yang umum aja lah. Sampai nanti kiamat. Ngerti? Di sini nabinya siapa? Bapak Abraham, Bapak Musa, Bapak Yesus, Bapak Muhammad. Ini mengalami abrogasi. Ya. Di sini masa berlakunya sampai sini dia. Setelah ini orang ke Yahudi. Masuk ke Yahudi. Ya, masuk ke Yahudi. Di bawah bimbingan, di bawah guru Kanjeng Nabi Musa. Jadi ini guru-guru kehidupan kita ini. Bapak Abraham, Bapak Musa, Bapak Yesus, Bapak Muhammad. Ini guru-guru kehidupan kita. Prototipe kehidupan kita. Ya. Setelah ini selesai, dilanjutkan oleh Yahudi ke sini. Ya. Makanya inilah yang disebut abrogasi, menggantikan dan melanjutkan. Menggantikan milata Abraham dan juga melanjutkan milata Abraham. Apa? Yahudi. Nah, ini selesai juga, ya. Dia dilanjutkan lagi di sini. Apa? Nasrani. Ini selesai juga, dilanjutkan ke sini apa? Islam ini. Islam, ya. Ya, jadi di sini ya, milata Abraham, di sini Yahudi, di sini Nasrani, di sini Islam. Ini nggak berdiri sendiri, ada gurunya. Jadi kalau dia milata Abraham, dia harus menggunakan atau memakai Bapak Abraham itu sebagai prototipe kehidupan, panutan. Yahudi ya Kanjeng Nabi Musa. Nasrani ya Kanjeng Nabi, nanti nggak mau lagi sebut Isa. Yesus wes, Yesus. Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini paket, nggak bisa ditolak. Ditolak maksudnya diambil separuh-separuh, nggak bisa. Ini paket. Yang namanya milata Abraham, ya harus lu terima nabinya Bapak Abraham. Ya, sesembahannya siapa? Inilah yang disebut YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Dan ini Ehad, tunggal, bukan Tritunggal, bukan Maneses. Maka ini disebut Dinullah. Nanti kitabnya ya Kitabullah. Ini benang merah yang tidak terputus. Maka kan aku sudah pernah mengatakan, aku menyusun buku judulnya Benang Merah Agama Samawi. Bible menjadikan Islam. Jadi Bible itu nanti ujungnya muaranya ke Islam ini. Lu terima aja dulu ya. Nanti maksud gue lu tampung dulu. Nanti lu terima lu tolak itu urusan lu, nggak ada masalah sih gue ya. Jadi kalau gue bilang Bible menjanjikan Islam itu jangan terus lu a priori, enggak. Ini kan pengetahuan. Nanti lu tampung, lu putuskan, lu terima ya terima, lu tolak nggak ada, gue nggak ada paksa. Yang Islam juga nggak gue paksain, apalagi lu yang kafir gitu ya. Jadi enak-enak aja ngaji di sini. Ya, yang penting kerangka berpikirku kamu pahamin dulu. Ya, Ehad. Ya, YHWH itu Ehad. Jadi ya Allahnya itu ya ini, nabinya ini satu paket dia. Yang namanya milata Abraham itu sesembahannya itu YHWH. Ya. Nabinya Bapak Abraham. Yang namanya Yahudi itu sembahannya ya YHWH. Nabinya Kanjeng Nabi Musa. Ya. Yang namanya Nasrani itu sesembahannya ya YHWH.
nabinya ya Kanjeng Nabi, nanti disebut Isa nggak mau, Yesus, wes. Yang namanya Islam itu sesembahannya, nah ini yang belum selesai kita bahas kemarin, dari YHWH ke Allah ke Bapa ya. Sesembahannya sudah disebut nggak YHWH lagi, Allah, tapi dia menuju satu personal yang sama. Allah, nabinya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, Bapak Muhammad. Itu paketnya begitu. Ya. Paketnya begitu. Sumbernya itu di sini. Tuh ya. Oke. Jadi, apakah Kristen Tauhid itu juga Islam? Dari sini lu sudah bisa mulai membaca. Karena nanti ada paketnya. Gini loh ya. Ini sudah jelas ya. Paketnya itu begini loh. Gue pakai YHWH aja dulu ya. Ini masih kerangka berpikir, belum nasnya ya. Apa namanya? Literasinya nanti ayat berapa, surat berapa nanti ada ya. Nggak tahu, ini sudah 51 menit. Paketnya itu begini ya. YHWH itu plus Abraham. Ya. Nanti tetap ini YHWH plus Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Ya. Nanti ini masih YHWH ini. Tapi di sini sebetulnya sudah nggak YHWH dia. Sudah disebut dengan panggilan Bapa. Maka Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kan begitu ya. Ini paketnya dengan siapa? Aku pakai yang original aja lah ya. Esau Hamasyah. Esau masuk ke Lisanul Arabian menjadi Isa. Bukan Yesus. Yesus itu sudah terpengaruh Yunani gitu loh. Ya. Nanti di sini ini dia alif lam ha. Paketnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ini satu paket. Ya. Satu paket. Semua ini satu sesembahan, ya. Kalau di sini namanya YHWH, ya. Ini satu paket. Ini satu paket. Ini satu paket. Ini satu paket. Ya. Inilah yang disebut Milata Abraham. Inilah yang disebut Yahudi. Inilah yang disebut Nasrani. Ini yang disebut Islam. Ini satu paket. Jadi walaupun sesembahannya sama, ini Kristen Tauhid itu sesembahannya sama, YHWH. Yang disembah Bapak Abraham. Nah, parameternya dia Abraham acuannya. Sama yang disembah. Yang disembah Yahudi, yang disembah Nasrani, yang Tauhid itu, yang disembah Islam, itu sama. Itu yang disembah Bapak Abraham. Sesembahan sama. Nah, Kristen Tauhid dan Islam itu ketemunya di sesembahan. Tapi dia tidak ketemu di gurunya, di nabinya. Ya, Kristen Tauhid itu ya sesembahannya sama dengan Islam, tapi dia gurunya itu Esau. Esau Hamasyah. Kalau Islam itu ya gurunya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang kamu sudah bisa punya gambaran kan? Apakah Kristen Tauhid itu juga Islam? Maka jawabnya ya tidak. Karena ini paket, nggak bisa nabinya ditolak, Allahnya diterima, atau Allahnya juga yang diterima, nabinya ditolak. Nggak bisa. Itu harus satu paket. Nanti ada hadis
Islam itu terbangun atas 5. Konsep inilah nanti yang disebut syahadah. Jadi kalau orang mau to be Muslim kan bersyahadat ya. Syahadat itu mesti 2, mesti ada 2 nama. Ada alif lam lam ha, ada nama Muhammad. Itu nggak bisa dipisahkan, itu satu paket. Sama di sini syahadanya juga begitu. Ada Bapa, ada Esau, ada YHWH, ada Moses, ada YHWH, ada Abraham. Satu paket. Kalau Arab-Arab bajingan itu kan dia memisahkan antara Allah dan Kanjeng Nabi. Allahnya mereka terima, tapi nabinya ditolak. Itu nggak boleh. Makanya kalau ditanya orang-orang Arab bajingan-bajingan pagan itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tahu mereka. Tapi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, nehi. Terus apakah ketika sesembahannya sama, terus disebut sama agamanya? Beda, bos. Yang jadi masalah itu di sini. Mulainya itu di sini. Ya, seharusnya ini kan migrasi semua, migrasi. Itulah yang aku sebut dengan abrogasi. Bapak Abraham setelah usai dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Musa, maka mereka mengikuti estafetnya Kanjeng Nabi Musa menjadi Yahudi. Begitu juga Yahudi, ya. Kanjeng Nabi Musa selesai, the end, dilanjutkan perjuangannya oleh Kanjeng Nabi Esau, Isa, yang kalian bilang Yesus itu. Maka seyogjanya Yahudi di sini migrasi menjadi Nasrani. Sayangnya mereka tidak mau. Sampai sekarang mereka tidak mau, tetap aja di Yahudi ini. Seharusnya ke sana, karena itu juga perintahnya ini. Karena Kanjeng Nabi Isa atau Esau itu juga utusannya ini, sama dengan Musa, sama dengan Abraham. Tapi nggak mau mereka. Bahkan nabinya dihabisi, dalam tanda kutip ya, supaya gampang menjelaskannya. Makanya kalau Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu YHWH, jauh lah, jauh. Orang Yahudi itu dengar namanya aja sudah keder kok. Lah ini kok ada, kalau benar Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu YHWH kan ya nggak berani nempeleng, nggak berani ngeludahi, apalagi menyalibkan. Itu jadi itu kerangka berpikir yang paling sederhana gitu loh. Atau kamu pergi tanya sama orang Yahudi sana, apakah YHWH itu Yesus gitu. Tapi hati-hati kamu pakai helm. Jadi kalau kepalamu ditempelengnya kamu sudah siap gitu loh. Sakral YHWH itu nggak mungkin YHWH ditempeleng, diludahi, disalib, nggak mungkin. Ya, oke, ya. Jadi salahnya Yahudi tidak mau migrasi ke Nasrani. Ternyata Nasrani itu sebetulnya mengulangi pembangkangan Yahudi. Kalau Yahudi tidak mau migrasi ke Nasrani, Nasrani pun tidak mau migrasi ke Islam. Ketika Islam datang, dia tetap di Nasrani. Sama seperti Yahudi, ketika Nasrani datang, dia tetap di Yahudi. Seharusnya ini bermigrasi ke sana, ke sana, ke sana. Bermuara di sini semua, di Nublo itu. Gitu loh, ya. Jadi, Kristen Tauhid itu posisinya di sini. Bukan di sini. Karena dia menolak ini. Nabinya yang ditolak. Ininya tetap sama memang. Ya. Tapi dia tidak bisa. Karena nanti 5. Islam itu dibangun atas 5. Nanti hadisnya aku bacakan ya. Dan sudah 1 jam. Ya. Ini belum kita main ke dalil ya. Untuk mendukung kerangka berpikir ini. Jadi intinya begini. Nah, paketnya ini. Alif lam lam ha, Kanjeng Nabi Muhammad itu satu paket. Ya. Nah, ini kalian harus tahu. Ini sebetulnya objek yang sama, personal yang sama. Jadi WH itu ya alif lam lam ha. Yang Yesus biasanya manggilnya Bapa. Itu loh, ini sama. Makanya gue bikin begini. Sama. Ya, makanya kan dikatakan bahwa
Muhammad itu bukan nabi yang baru. Dia pelanjut para nabi. Pelanjut perjuangan para nabi. Islam itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Dari segi substansinya, dia pelanjut dari Nasrani, Yahudi, Milata Abraham. Jadi ini tidak terpisahkan. Inilah yang disebut dengan samawi. Langit samawi, samawi. Jadi agama langit, maksudnya pewahyuan top down, dari atas ke bawah, bukan ardi. Ardi itu agama pencarian dari bawah ke atas, bottom up dia. Ya, agama-agama budaya biasanya di sini lahir dari proses budaya. Kalau ini dari proses pewahyuan. Jadi mereka ini bukan minta diangkat jadi rasul, enggak. Allah sendiri yang memilih mereka, baik Abraham, Musa, Esau dan Muhammad ini sebagai Rasulullah. Bukan mereka yang mengajukan diri, gitu, bukan. Terus diberilah petunjuk lewat pewahyuan, makanya disebut samawi. Awalnya begitu, nanti di pertengahan jalan ya, khususnya Nasrani berubah lagi jadi Kristen, tuh panjang ceritanya, ya. Oke, waktunya sudah 1 jam. Besok dilanjutkan ya. Besok aku akan sampaikan penjelasan tentang dalil-dalil literasinya seperti apa ya, tentang Islam, tentang kita tidak boleh Allahnya diambil, nabinya dibuang, itu tidak boleh. Dan kita harus menjadikannya satu paket. Terima Allahnya ya terima nabinya, gitu. Ya, terus insya Allah aku nggak lupa besok. Itulah perlunya aku menjelaskan bahwa ada domain iman, ada domain kafir, gitu loh. Dan sekali lagi aku katakan nggak bosan-bosan, karena aku melawan budaya ini. Dalam budaya kita kalau kafir itu menyerang orang, enggak begitu. Itu sebutan, gitu loh. Menutup. Coba kalau diterjemahkan, oh kamu menutup. Ya memang dia kan menutup. Dia menutup dari ajaranku. Aku pun menutup dari ajaran dia. Aku beriman terhadap ajaran yang aku imani, dia beriman terhadap ajaran yang dia imani. Berarti dia ya iman, dia ya kafir. Gue ya iman, gue ya kafir. Jadi konsep iman kafir itu menjadi sesuatu yang enak didiskusikan kalau kita paham duduk permasalahannya. Bukan sesuatu yang takut, ngomong orang kafir takut. Ya, nggak tahu gimana ceritanya kok kafir bisa jadi non muslim itu. Mau lebih pintar dari Gusti Allah, gitu loh. Gusti Allah sudah kasih nama kafir, dia ganti non muslim. Arab ketemu Barat, yang satu non itu dari Barat, yang muslimnya dari Arab, kacau. Tapi dikasih tahu ya nggak mau tahu, itu budek semua ini. Ya, oke, itu jawabanku untuk saudara kafir Kristenku yang tanya, apakah Kristen Tauhid itu juga Islam, gitu. Cerita tentang Kristen Tauhid itu juga panjang juga nanti, ya. Ya, karena ini juga punya sejarah Kristen Tauhid ini. Ya, ini punya sejarah. Nanti, tapi ini tidak menyinggung Amerika nih, setahu gue. Yang menyinggung dengan Amerika itu nanti saksi Yehova sama Mormon itu bersinggungan dengan Amerika. Kalau ini enggak seingat gue ya. Tapi kalau literasi gue kurang ya mohon dipersori atau bisa ditambahkan. Ini nanti panjang ceritanya karena ada tokohnya juga ini. Mereka menyebutnya ya tidak tauhid, Unitarian, Kristen Unitarian, gitu. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan. Tetapi setidaknya aku sudah membayar hutangku ya. Belum tuntas, berarti ini seri 1 ya.
Ini seri 1 ya. Ini baru ini, tapi meskipun baru, kalau beli baru terus kena air ya nggak bisa. Ini kadang-kadang aku mau dibuang sayang karena masih bisa juga, tapi kalau sudah panjang hilang dia. Sudah begitu. Ini seri 1 ya, tuh. Udah sampai sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu yang paling dalam ya. Tapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, salam Isra semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.